Malam selalu punya rahasianya sendiri. Ada suara-suara yang gak bisa lo dengar di siang hari. Ada bayangan yang cuma berani muncul ketika lampu udah redup. Dan ada kisah yang sebenarnya lebih baik gak pernah diceritain sama sekali. Tapi gue percaya, beberapa rahasia emang sengaja nunjukin dirinya ke orang-orang tertentu. Dan sialnya, gue salah satunya. Tahun 2014, bulan September, awal musim hujan. Waktu itu gue baru aja diterima kuliah di Universitas Mandala Bakti, Jakarta Timur. Nama kampusnya sih kedengeran gagah. Tapi di balik gedung-gedung baru yang dipakai buat perkuliahan, ada peninggalan tua yang masih dipakai sampai sekarang. Asrama mahasiswa. Bangunan itu dulu katanya rumah sakit militer Belanda. Terus sempet juga dipakai sama tentara Jepang pas masa perang. Jadi kebayangkan, udah berapa banyak nyawa yang keluar masuk situ. Dari luar aja bangunannya bikin merinding. Cat dindingnya ngelupas parah, sebagian tembok dipenuhi jamur hitam, jendelanya banyak yang retak, kusen kayunya udah lapuk, dan pintu besinya karatan kayak udah berabad-abad gak pernah dibenerin. Hari itu hujan baru aja reda. Jam hampir 11 malam. Jalanan di sekitar kampus sepi banget. Cuma sesekali ada motor lewat buru-buru. Bau tanah basah bercampur got nusuk banget ke hidung. Warung kopi depan gerbang udah tutup. Padahal tadi sore masih rame sama mahasiswa yang nongkrong. Sekarang sepi. Gelap. Kayak ditelan malam. Gua narik koper masuk ke gerbang asrama. Dari langkah pertama aja gua udah bisa ngerasain hawa yang beda. Bukan sekedar dingin, tapi ada sesuatu yang bikin tengkuk gua berat. Kayak ada mata yang lagi ngawasin dari kejauhan. Begitu gua masuk lorong utama, lampu neon panjang di atas kepala nyala mati gak jelas. Kedip-kedip kayak mau mati total. Suaranya nging-nging di telinga, bikin kepala makin pusing. Lantainya dingin, licin. Ada bekas air hujan yang masuk dari jendela retak. Setiap kali gue jalan, suara koper gue berisik banget. Tapi ada gema lain yang gak sesuai sama langkah gue. Kayak ada yang ikut jalan, tapi gak kelihatan. Gue berhenti. Gue dengar jelas suara tetesan air dari langit-langit. Tik, 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 jatuh ke lantai beton. Tapi di sela-sela itu, ada suara lain. Samar, halus, kayak bisikan. Awalnya gue kira cuma angin, sampai gue denger jelas suara itu manggil nama gue. Raka. Gue langsung berhenti. Keringat dingin keluar di pelipis padahal udara dingin banget. Jantung gue berdetak kencang, tenggorokan mendadak kering, bulu kuduk berdiri semua. Raka. Lebih jelas sekarang, dari arah jendela retak di ujung lorong. Gue pengen balik badan tapi kaki gue berat banget. Rasanya kayak dipaku ke lantai. Di saat itu juga, gue sadar satu hal. Ini bukan suara orang. Suara itu terlalu dekat. Terlalu ada di dalam kepala gue. Beberapa detik gue cuma bisa berdiri kaku. Tiba-tiba di sudut mata gue ada bayangan. Kayak seseorang berdiri, tapi begitu gue noleh, gak ada siapa-siapa. Di dinding sebelah kanan gue denger suara gesekan krek-krek kayak kuku panjang lagi ngeretekin tembok. Dan di lantai gak jauh dari kaki gue, ada noda hitam basah. Warnanya pekat. Baunya anyir. Gua gak tahu itu air kotor atau sesuatu yang lain. Mungkin gua kecapean. Tapi tubuh gua bereaksi sebaliknya. Tangan gua gemeteran, langkah gua makin berat.
dan dada gua sesek banget kayak ditekan sesuatu. Sampai akhirnya, gua nyampe ke kamar. Nomor 203. Kamar gua ada di lantai 2. Lorong tengah. Persis di seberang kamar ujung timur. Kamar yang katanya kosong. Siangnya gue sempat dengar bisik-bisik dari beberapa mahasiswa lain. Mereka ngelihat gue sambil cekikian. Tapi ada satu anak yang nyamperin gue waktu di kantin. Lu tahu nggak? Jangan pernah deket-deket kamar ujung timur lantai 2. Gue sempat nanya kenapa. Tapi dia cuma geleng-geleng, matanya serius banget. Pokoknya, jangan. Kalau malam lu denger suara aneh, lu diem aja. Anggap gak ada apa-apa. Waktu itu gue cuma ketawa kecil, mikir mereka bercanda buat nakut-nakutin mahasiswa baru. Tapi sekarang, setelah bisikan itu manggil nama gue gak yakin lagi. Di dalam kamar, gue taruh koper, nyalain lampu meja. Tapi lampu itu redup, kayak setengah mati. Di luar, lorong makin sepi. Angin masuk dari jendela retak, bawa suara-suara aneh yang gak jelas. Gua rebahan di kasur besi karatan, tapi mata gua gak bisa merem. Setiap kali gua coba nutup mata, gua ngerasa ada sesuatu di luar pintu kamar gua. Langkah pelan, menyeret, srek, srek, srek. Suara itu berhenti pas di depan kamar gua. Gua nahan nafas. Lalu, bisikan itu lagi. Raka. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam. Dan malam pertama gua di asrama baru aja dimulai. Malam kedua gua di asrama. Dan sumpah, kalau bukan karena kuliah, gue udah cabut dari tempat ini. Hari itu gue pulang agak malam. Hujan deras dari sore bikin jalanan banjir. Gue terjebak lama di halte kampus. Begitu masuk ke gerbang asrama, jam udah lewat 10:30. Lorongnya masih sama. Lampu neon kedip-kedip. Suara tetesan air jatuh dari langit-langit. Bau lembab nusuk hidung. Tapi ada yang beda malam itu. Udara lebih berat. Kayak ada sesuatu yang nempel di badan gua. Gua naik lantai 2. Sepi. Sepi banget. Sampai-sampai suara langkah kakek gua sendiri kedengeran jelas. Pas gua lewat depan kamar ujung timur, gua berhenti. Bukan karena gua pengen, tapi karena gua dengar suara. Bukan bisikan samar kayak kemarin. Sekarang lebih jelas. Suara perempuan, lembut, tapi lirih banget. Raka, tolong. Gua langsung kaku. Jantung gua loncat ke tenggorokan. Suara itu datang dari balik pintu kamar yang katanya kosong. Gue coba yakinin diri, mungkin gua salah denger. Mungkin cuma angin. Tapi gak mungkin. Itu jelas suara perempuan manggil nama gua, minta tolong. Pintu kamar itu udah berkarat. Kayu kusennya lapuk, catnya ngelupas parah. Dari bawah pintu, gua lihat ada genangan kecil, basah, warnanya hitam. Bau anyirnya nyerang hidung gua. Bukan bau air biasa, lebih pekat, lebih mirip darah. Gua mundur selangkah. Tiba-tiba ada bunyi dari dalam kamar. Kayak kuku panjang ngeretekin dinding. Krek, krek, krek. Berulang-ulang, bikin kepala gua merinding. Di saat yang sama, bayangan panjang melintas di celah bawah pintu. Kayak ada orang mondar-mandir di dalam. Gila, ini gak bener, gua ngomong dalam hati. Tapi kaki gua gak mau gerak. Gua ngerasa kayak ada magnet narik gua makin dekat ke pintu itu. Tiba-tiba suara itu lagi.
"Raka, masuklah." Pelan. Penuh bisikan, tapi nyeret banget di telinga. Gua pengen kabur, tapi tubuh gua malah nunduk, ngeliat lebih jelas ke bawah pintu. Di celah kecil itu, gua lihat sesuatu, bukan kaki manusia. Kulitnya pucet, jari-jari panjang dengan kuku hitam, basah kayak habis dicelupin ke lumpur. Jarinya gerak pelan, kayak ngeraba lantai. Gua sontak mundur, tapi sial, lantai di bawah kaki gua basah. Ada noda hitam yang makin melebar. Gua hampir kepleset, tangan gua nyentuh lantai. Lengket. Anyir. Gua angkat tangan dan ada bercak merah gelap nempel di jari gua. Napas gua makin berat, tenggorokan gua kering. Dalam panik, gua lari ke kamar gua, banting pintu dan kunci rapat-rapat. Lampu kamar gua nyala tapi goyang. Bayangan gua di dinding kelihatan aneh. Kayak ada bayangan lain yang nempel di belakang gua. Lebih tinggi, lebih kurus, kepala miring. Gua nutup mata, nahan napas, dan di telinga gua suara itu lagi. Tapi kali ini jelas banget, seolah ada yang bisikin langsung di samping kuping gua. "Raka, jangan kunci pintunya, aku udah di dalam." Malam kedua gua di asrama, gua gak tidur sama sekali. Malam ketiga, tubuh gue udah capek banget. 2 malam gak tidur bikin kepala gue berdenyut, mata merah, badan gemeteran. Tapi jujur aja, bukan cuma karena capek. Ada sesuatu di asrama ini yang pelan-pelan ngambil kewarasan gue. Seharian gue coba sibuk di kampus biar gak mikirin kejadian semalam. Tapi begitu jam sore turun, rasa takut itu balik lagi. Dan pas gua masuk ke kamar gua, semua berubah. Jam hampir 12 malam. Gua rebahan, pura-pura tidur. Lampu kamar sengaja gua biarin nyala. Tapi tiba-tiba, gua dengar suara langkah. Pelan, menyeret. Suaranya kayak orang nyeret sandal di lantai semen. Srek, srek, srek. Dari lorong, lalu berhenti tepat di depan kamar gua. Gua nahan napas, handle pintu kamar gua bergetar pelan. Klek, klek. Kayak ada yang coba buka dari luar, tapi kunci masih ngunci rapat. Diam sebentar, lalu suara itu berubah. Bukan lagi langkah, tapi ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dan bisikan, pelan banget tepat di balik pintu. "Raka, bukain aku." Gua langsung berdiri, keringat dingin netes dari pelipis. Tapi yang bikin gua hampir pingsan adalah bayangan di bawah pintu. Bukan bayangan orang normal. Kakinya telanjang, pucat, tapi bentuknya bengkok, gak simetris. Satu lebih panjang dari yang lain. Bayangan itu diam aja, nunggu. Gua nekat teriak, "Siapa lo sebenarnya?" Hening sebentar. Lalu suara perempuan muda, serak kayak tenggelam dalam air. "Aku mahasiswa juga, sama kayak lo." Tiba-tiba lampu kamar gue mati, gelap gulita. Gue panik, geser mundur, nyari HP gue. Tapi sebelum sempat nyalain senter, gue sadar, gue gak sendirian. Ada nafas lain di kamar ini. Dingin, deket banget sama kuping gua. "Akhirnya kita bisa ketemu." Gua refleks nyalain senter HP, dan di depan gua, cuma sejengkal, ada wajah pucat perempuan. Rambutnya basah, nempel di pipi. Matanya melotot, hitam semua, kayak bolong. Mulutnya sobek sampai pipi, darah kering nempel di dagu. Bajunya seragam alma mater kampus yang sama kayak gua, tapi lusuh, robek-robek, penuh noda hitam. Tangannya gemeter, kuku panjang hitam masih ada bercak darah segar. Gua teriak sekuat tenaga,
tapi suaranya kayak ditelan dinding. Gak ada yang dengar. Dia maju selangkah, tangan terangkat, kuku hampir nyentuh leher gua. Tapi sebelum nyerang, dia berhenti. Wajahnya mendekat ke telinga gua, dan bisikan terakhir itu bikin gua lemes seketika. Raka, jangan kabur. Lo kamar selanjutnya. Malam ketiga di asrama, gua sadar bukan cuma gua yang tinggal di sini. Ada yang lain, dan dia gak mau gua pergi. Malam keempat, tubuh gua makin drop. Makan gak masuk, tidur gak bisa, kepala terus berisik. Gua bahkan mulai mikir, jangan-jangan gue cuma halu. Jangan-jangan semua ini cuma efek stres anak rantau. Tapi tiap kali gue nyoba nenangin diri, bukti baru muncul. Kayak tadi sore, waktu gue balik kuliah. Ada bercak hitam di depan pintu kamar ujung timur. Gue pikir itu oli atau air kotor. Tapi pas gue deketin, gue nyadar itu bukan cairan biasa. Bau anyirnya sama persis kayak darah. Dan yang bikin gue tambah gak kuat, ada suara bisik-bisik mahasiswa lain di tangga. Mereka kira gue gak denger. Itu anak baru di kamar 207 kan? Iya, katanya udah mulai diganggu juga. Kasian, pasti dia belum tahu cerita lama. Malam itu, gue paksa diri gue buat nyari jawaban. Gue bawa senter kecil, pelan-pelan jalan ke lantai 2. Lorongnya sepi, cuma ada suara hujan gerimis di luar jendela retak. Pas gue berhenti di depan kamar ujung timur, bulu kuduk gue langsung berdiri. Pintunya masih lama, karatan, kayunya lapuk. Tapi ada sesuatu yang beda. Ada bekas tempelan kertas di kusen pintu. Udah sobek, tinggal separoh. Tulisan pudar, tapi gue masih bisa baca. Disegel, dilarang dibuka. Seketika perasaan gue campur aduk. Kenapa ada segel di kamar ini? Kenapa gak ada yang cerita jelas? Gue jongkok, nyorot senter ke bawah pintu. Celahnya masih basah. Gelap, tapi malam ini gak ada bayangan lewat. Gue nahan napas. Dan tiba-tiba ada mata. Satu pasang mata melotot dari celah pintu bawah. Hitam, besar, gak berkedip. Gue jatuh mundur, senter gue kebanting ke lantai. Dan dari dalam, suara kuku mulai ngertakin kayu lagi. Kret, kret. Gue kabur balik ke kamar gue. Tapi di sana malah lebih parah. Bayangan gue di dinding makin gak sinkron. Gue jalan ke kiri, bayangan gue diem. Gue angkat tangan, bayangannya malah nunjuk ke arah gue sendiri. Jam 1 lewat. Gue udah gak kuat. Napas gue pendek, dada sesek. Gue coba tidur. Tapi sebelum mata gue merem, gue ngerasa ada sesuatu berat di ujung kasur. Kayak ada orang duduk di sana. Pelan-pelan gue buka mata, dan gue jelas lihat perempuan itu duduk, nunduk, rambut basah nutupin wajah. Bajunya masih seragam alma mater, tapi penuh noda hitam pekat. Tangannya gemeter, kuku panjangnya nempel di spray gua. Dia gak gerak lama. Sampai tiba-tiba pelan-pelan kepalanya nengok ke arah gua. Mulutnya sobek, suara lirih keluar. Dulu gue juga mahasiswa baru kayak lo. Air mata gue keluar tanpa sadar. Rasa takut campur iba. Dia lanjut bisik. Kamar ini bukan pilihan. Kita semua dipaksa tinggal di sini.
Dan yang masuk gak pernah bisa keluar. Seketika gua sadar, ini bukan cuma hantu random. Ini arwah korban lama asrama. Mungkin korban beneran. Dan sekarang giliran gua. Dia maju merangkak, kuku panjangnya ninggalin bekas goresan di lantai sampai tepat di depan gua. Dan dengan senyum retak di wajahnya, dia bisik kalimat terakhir. Lo udah jadi bagian dari kami. Malam keempat di asrama, gua resmi kehilangan harapan. Dan sejak hari itu, gua gak pernah lagi bisa bedain mana yang nyata dan mana yang milik mereka.